the 5 guiding principles of our national life. First, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Bung Karno adalah presiden yang memiliki kelebihan dalam politik tingkat dunia, memiliki percaya diri yang tinggi dalam mengambil keputusan-keputusan yang berani seperti mengusir Amerika Serikat yang ingin investasi di Indonesia, mempelopori politik non-blok, anti-liberalisme dan benar-benar ingin menjaga agar rakyat betul-betul menguasai sumber daya alam Indonesia baik secara pendidikan dan teknologi. Namun karena prinsip itulah yang menyebabkan pembangunan masa itu sangat tertinggal karena berharap besar investasi berasal dari I hate imperialism. I detest colonialism. And I fear the consequences of their last bitter struggle for life. We are determined that our nations and the world as a whole shall not be the plaything of one small corner of the world. Gelora Bung Karno dibangun, kapal selam, pesawat datang dari Uni Soviet meskipun tetap harus dibayar dengan mencicil kemudian. Akhirnya di akhir jabatan Soekarno, ekonomi anjlok, inflasi tinggi, rakyat sulit memenuhi kebutuhan pokok. Sedangkan di sisi lain, politik dunia bergejolak antara komunis dan liberal. Padahal pihak barat sangat ingin berinvestasi di Indonesia. Namun lagi-lagi Bung Karno sangat anti-liberal dan anti-kapitalisme karena menganut paham sosioekonomik atau Nasako sehingga condong kepada Blok Timur. Soeharto melihat peluang investasi yang dapat mempercepat pembangunan meskipun itu dari barat, namun ditolak keras oleh Soekarno meskipun stabilitas negara saat itu sudah di ujung tanduk. Akhirnya G30 SPKI pecah dan Soeharto mengambil alih kekuasaan. Terlepas hal tersebut merupakan konspirasi atau bukan, faktanya hal tersebut sudah menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Pembangunan meningkat tajam. Di bawah kepemimpinan Soeharto, rupiah menguat jauh dibandingkan Orde Lama. Kemajuan di segala bidang karena pintu investasi dibuka, tidak seperti zaman Bung Karno. Banyak investasi masuk terutama dari barat. Caltech, Freeport, Pertamina yang menjadi pendapatan ekonomi terbesar Indonesia melalui sektor energi. Tidak hanya itu, Toyota, Daihatsu, dan produk-produk elektronik semua membangun pabrik di Indonesia. Swasembada pangan sehingga mendapat penghargaan dari UN dan UNICEF. Pembangunan infrastruktur, Tol Jagorawi, Taman Mini Indonesia Indah, dunia fantasi sudah dibuat di mana negara tetangga seperti Malaysia belum jadi apa-apa pada masa itu. Soeharto pun menghormati Soekarno dengan mengabadikan nama Soekarno-Hatta menjadi nama bandara. Namun seiring berjalannya waktu, Soeharto tidak ingin selalu mengandalkan pihak asing dalam menguasai industri-industri strategis di Indonesia. Pelan-pelan Soeharto membangun proyek-proyek teknologi tinggi. Diaspora berprestasi dipanggil langsung oleh beliau untuk berkarya di Indonesia. Fasilitas diberi, anggaran disediakan. Salah satu diaspora yang mendapatkan kemewahan tersebut adalah Habibie. Habibie dihubungi Soeharto untuk pulang mengembangkan teknologi dan mendapatkan jabatan staf khusus Presiden Soeharto. Dengan Soeharto mengundang diaspora insinyur kembali ke Indonesia, N250 didanai penuh oleh negara. PT PAL dapat membangun kapal terbesar di Asia Tenggara masa itu. Star 50, mobil nasional dapat bersaing di pasar nasional, yaitu Timor. Terlepas dari kepemilikan
Tommy atau bukan. Faktanya Indonesia saat itu tidak bisa memiliki brand mobil nasional dan durhakanya rakyat tutup mata atas hal itu dan sengaja lupa bahwa Indonesia di tahun 80-90-an hampir dicap sebagai macan Asia. Asing jelas tidak menyukai gerakan Soeharto tersebut dalam menguasai industri-industri teknologi strategis. Maka dari itu, krisis global ekonomi 1998 menjadi momentum untuk menggagalkan pencapaian-pencapaian Soeharto. Salah satunya permintaan IMF untuk men-shutdown proyek N250. Soeharto saat itu tidak ada pilihan lain demi kepentingan rakyat karena krisis ekonomi global. Agar harga kembali stabil, tidak ada opsi lain selain mendapatkan bantuan IMF saat itu. Sekarang banyak rakyat menutup mata, menghujat Soeharto habis-habisan tanpa tahu, tutup mata, apalagi mengapresiasi apa yang sudah beliau capai. Setiap pemimpin ada kelebihan dan kekurangannya, namun durhakalah rakyat Indonesia yang selalu menghujat kekurangan Soeharto tanpa paham kemajuan hebat yang beliau perbuat terhadap bangsa Indonesia.